Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru semuanya, kita kembali di ruangan The Guru Edu and Action. Nah Sobat Guru semuanya, hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali, yaitu dengan Guru Abi yang nanti akan memaparkan tentang 10 kepemimpinan guru. Nah sebelumnya perkenalkan, nama saya Guru Sri Mulyani dari SD Negeri Pakuan, Kota Bogor, Kecamatan Bogor Selatan. Baiklah Sobat Guru semuanya, kita langsung saja ke narasumber kita, yaitu Guru Abi. Yeay. Hai semuanya. Apa kabar Guru Abi? Alhamdulillah, sehat Guru. Alhamdulillah juga. Abi sekarang akan memaparkan, saya dengar tentang apa nih yang akan dipaparkan hari ini? Insya Allah hari ini Sobat Guru hebat semuanya, kita akan membahas yaitu 10 kepemimpinan guru. Nah Guru Abi, kenapa harus dengan 10 kepemimpinan guru? Angka 10 itu apa sih? Kok harus 10 gitu? Oke, baik, terima kasih Guru Si. Dan juga Sobat Guru hebat semuanya, kita hari ini akan kupas tuntas apa itu 10 kepemimpinan guru. Yang pertama yaitu, kenapa sih harus 10? Kenapa nggak 9, 8 atau angka yang lainnya? 10 adalah nilai pencapaian biasanya ingin kita capai. Dan 10 adalah nilai optimal. Kemudian yang berikutnya, kepemimpinan guru. Yang pertama, apa sih itu guru? Guru ada 4 huruf, G, U, R, dan U. G yang pertama yaitu growth mindset. Itu apa sih? Growth mindset adalah menumbuhkan pemikiran, artinya pikirannya terus bertumbuh dan berkembang. Bagaimana caranya seorang guru agar pikirannya, pemikirannya bisa tumbuh dan berkembang? Caranya adalah terus jadi pembelajar sepanjang hayat, seperti apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan U yang kedua yaitu unstoppable. Apa sih? Guru yang tidak boleh berhenti. Berhenti apa? Berhenti belajar, berhenti bergerak, karena ketika guru berhenti belajar, maka dia tidak layak untuk mengajar. Begitupun ketika dia berhenti bergerak, maka dia pengetahuan akan stuck di situ saja dan tidak akan berkembang. Nah, yang kemudian R yaitu role model. Jadi seorang guru harus jadi model kebaikan atau keteladanan bagi para peserta didiknya. Jika guru karakternya baik, guru perangainya baik, maka dia akan jadi role model kebaikan untuk peserta didiknya. Dan yang terakhir, U yaitu adalah upgrade. Nah, pengetahuan guru itu tidak boleh diam di tempat atau jalan di tempat, maka harus di-upgrade supaya meningkat dan berkembang. Caranya gimana? Yaitu tadi, mengikuti pelatihan-pelatihan, belajar dimanapun, bisa dengan teman sejawat ataupun dengan pelatihan-pelatihan yang diadakan terutama oleh SGI Kota Bogor. Nah, SGI Kota Bogor kan mengadakan banyak pelatihan-pelatihan nih. Maka dari itu, ayo kita bergabung, kita bergerak bersama untuk menggerakkan yang lain agar tergerak menjadi guru penggerak. Wah, luar biasa sekali Guru. Nah sekarang saya akan bertanya juga, apa itu pemimpin? Baik Guru Sri, tadi kita sudah bahas tentang apa itu guru, yaitu tadi dari 4 huruf. Nah sekarang pemimpin, itu pun ada 8 huruf, ada singkatannya. Nah yang pertama P, yaitu powerful. Seorang pemimpin harus punya kekuatan, berdiri di atas kaki sendiri, tidak ada intervensi dari lain. Intervensi itu artinya dia harus merasa bahwa dirinya kuat dan mampu. Ketika kekuatan datang dari dirinya bukan dari orang lain, maka niscaya kekuatan itulah senjata yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang kedua E, yaitu entrepreneur. Kenapa sih seorang pemimpin harus jadi entrepreneur? Artinya dia harus bisa mempunyai jiwa usaha. Artinya apa? Berkarya, dia punya project, dia punya visi dan misi ke depan. Apa yang harus dilakukan? Ketika pemimpin pemikirannya hanya tentang dirinya, tidak punya jiwa entrepreneur, maka dia tidak akan mudah untuk melaksanakan wirausahanya sendiri. Nah kemudian M, yaitu mankind. Apa sih mankind? Yaitu orang yang baik, budi pekertinya. Kalau dalam sifat wajib Rasul itu ada sidik, amanah, tabligh, fatonah. Maka dari pemimpin ini minimal harus punya sifat ini,
untuk dia bisa dipercayai bahwa dia adalah orang yang baik. Kemudian I, yaitu interagency. Artinya apa? Dia bisa menjadi agen perubahan. Dia bisa menjadi agen pergerakan untuk yang lain untuk bisa berubah dan bergerak untuk menjadi lebih baik. Kemudian yaitu M. Apa sih? Mastermind. Artinya apa? Dia bisa gunakan pikirannya mempengaruhi orang lain. Seorang pemimpin wajib punya pengaruh yang kuat. Minimal pertama adalah dari pemikirannya, olah pikirnya, akal sehatnya. Nah, ketika dia bisa mempengaruhi orang lain, maka itulah jiwa pemimpin. Kemudian P, yaitu prediktor. Seorang pemimpin, dia sudah punya bayangan, visi ke depan seperti apa. Dia bisa memprediksi keadaan, situasi, dan kondisi di mana hal apa yang akan terjadi jika saya berbuat A. Apa hal yang akan terjadi jika saya berbuat B. Maka dari itu, dia harus mempunyai visi ke depan, yaitu prediksi keadaan yang akan terjadi apabila sekarang dia melakukan ini, masa depan akan terjadi seperti apa. Kemudian, nah selanjutnya yaitu I, interaktif. Artinya seorang pemimpin harus mampu mengembangkan komunikasi dua arah. Jadi seorang pemimpin bukan hanya komunikasi satu arah, dia berbicara, tapi juga yang lain harus mampu bisa menyimak, mendengarkan, dan bersuara. Artinya apa? Terjadi komunikasi dua arah yang aktif, sehingga ada yang bicara, ada yang mendengarkan, dan ada yang mendengarkan, ada yang bicara. Kemudian komunikasi itu dijalani dengan baik, niscaya pemimpin itu akan diakui kredibilitasnya oleh siapapun. Nah, yang terakhir adalah N, yaitu navigator. Apa sih navigator? Penunjuk dan penuntun. Artinya apa? Dia mampu menunjukkan arah kepada yang lain, mana arah yang baik, mana arah yang lurus, dan mana arah yang benar. Maka dari itu, pemimpin harus paket lengkap. Artinya pemimpin itu dia harus berada di depan untuk memimpin yang lainnya untuk maju dan bergerak menuju perubahan yang lebih baik lagi. Seperti itu, Guru. Terima kasih Guru Abi. Baiklah, dari pemimpin itu bahwa guru itu menjadi seorang pemimpin ya Guru ya. Nah, untuk selanjutnya coba tolong Guru Abi paparkan tentang 10 kepemimpinan guru. Tolong dijabarkan satu persatunya. Baik Guru, terima kasih. Baik, Sobat Guru hebat semuanya, 10 kepemimpinan guru. Yang pertama adalah teladan menegakkan ibadah. Kenapa sih harus teladan menegakkan ibadah? Satu, yang pertama adalah karena bentuk cinta terhadap agamanya sendiri. Yang kedua adalah role model, artinya sebagai teladan. Bagaimana mungkin murid rajin sholat kalau gurunya malas sholat? Kalau gurunya rajin sholat, insya Allah muridnya pun akan rajin sholat dengan syarat ikut diajak. Yang ketiga yaitu menambahkan nilai keimanan dalam diri kita. Dan yang keempat adalah sebagai teammate. Apa teammate? Guru dengan murid itu bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan ibadah. Dan guru menjadi saf terdepan sebagai role model atau teladan untuk dalam menegakkan ibadah itu sendiri. Dan yang kedua adalah disiplin mengelola waktu. Disiplin artinya konsisten. Mengelola artinya manajemen diri. Dan waktu artinya timing, bagaimana menggunakan waktu sebaik mungkin. Disiplin itu bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dan ketika kita pintar dalam manajemen diri, insya Allah kita bisa memilih dan memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Dan waktu timing ini sudah diingatkan dalam Al-Quran surat Al-Asr, yaitu Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Demi waktu. Di dalam Al-Quran kita sudah diingatkan pentingnya waktu, disiplin waktu. Waktu dalam beribadah, waktu dalam belajar, dan waktu-waktu yang lainnya digunakan sebaik mungkin karena kita hidup di dunia hanya sebentar, sementara, dan sedikit sekali. Usia kita tidak akan lebih dari 100 tahun. Maka dari itu, ayo kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga adalah gemar membaca buku. Artinya, seorang guru wajib punya hobi yaitu literasi. Karena dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwa iqra, bacalah.
Artinya, bukan hanya membaca secara kasat mata, tapi bisa membaca situasi dan kondisi. Seorang guru harus mampu membaca keadaan dirinya, juga keadaan kebutuhan dan potensi murid, sehingga mampu menumbuhkan potensi bakat dan minat yang ada dalam peserta didik. Kemudian, apa sih gambar membaca buku ini? Yaitu hobi yang bisa menjadi habit, kebiasaan. Ketika hobi kita membaca, lalu jadi kebiasaan yang baik, niscaya kita akan banyak pengetahuan yang tumbuh dari apa yang kita baca. Kemudian juga kita bisa membaca secara manual buku-buku, ataupun bisa membaca secara digital, apalagi saat ini kita hidup di era digital, yaitu abad 21. Dan yang terakhir adalah semakin banyak pustaka atau bacaan yang kita baca, insya Allah wawasan kita akan semakin luas dan berkembang. Dan jangan lupa, ketika pengetahuan kita sudah luas dan berkembang, ayo kita berbagi kepada yang lain. Dan yang keempat yaitu adalah pelopor kebersihan sekolah. Dimulai dari diri sendiri, dimulai saat ini, dan dimulai dari hal yang paling kecil. Kebersihan tubuh, kebersihan pakaian, juga kebersihan tempat, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Nah, guru harus jadi pelopor awal, leader menjaga kebersihan. Buanglah sampah pada tempatnya, tapi jangan buang mantan pada temannya. Nah, sobat guru hebat semuanya, yang kelima yaitu aktif memberdaya masyarakat. Artinya, seorang guru harus sigap, gercep, responsif. Kalau ada apa-apa tuh langsung gercep, jangan nunggu. Apalagi, maaf, kalau ketika ada sesuatu hal yang terjadi kepada murid, kecelakaan lah atau apa insidensial lah, lalu guru nggak gercep, nanti guru itu akan disangka tidak punya rasa tanggung jawab. Maka ketika ada apapun, hal sekecil apapun, seorang guru harus gercep. Ya, apalagi di dalam masyarakat. Yang kedua, dia harus mampu ikut gotong royong bersama masyarakat. Bahkan tidak banyak dan tidak sedikit guru yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin di daerahnya. Misalkan jadi RT, jadi RW, mungkin kalau jadi lurah enggak ya, karena kan sudah sama-sama ASN ya. Kemudian berikutnya adalah sebagai partner masyarakat di dalam lingkungannya, baik itu dalam sosial, kemasyarakat maupun keagamaan. Jadi seorang guru harus mampu berdaya dirinya dan masyarakat bergabung, berkolaborasi dalam satu tatanan nilai gotong royong, bersama-sama kita pasti bisa. Dan yang keenam yaitu adalah sahabat terbaik siswa. Nah, ketika seorang guru sudah menjadi sahabat bagi siswanya, bagi muridnya, maka timbul yang namanya trust and belief. Guru percaya kepada murid, murid pun percaya kepada gurunya, sehingga mereka akan leluasa dan merasa bahwa mereka bisa terbuka bercerita kepada gurunya, baik tentang masalah pribadi, masalah keluarga, sehingga kesulitan-kesulitan yang didapat oleh siswa, seorang guru mampu untuk menanggulanginya. Dan kemudian ketika guru sudah menjadi sahabat bagi siswa, siswa akan merasakan aman dan nyaman. Dia tidak ada tekanan sama sekali, apalagi adanya diskriminasi dan lain sebagainya. Ketika murid, siswa sudah merasa aman dan nyaman kepada gurunya, insya Allah semua komunikasi akan terjalan dengan baik, dan guru akan mampu mengembangkan dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada murid. Dan yang ketujuh yaitu tertib menyiapkan administrasi. Apa sih pentingnya administrasi bagi guru? Penting. Karena administrasi adalah salah satu tanda keprofesionalan seorang guru. Nah, administrasi ini terbagi tiga. Yang pertama adalah administrasi perencanaan, yang kedua adalah administrasi pembelajaran, dan yang ketiga adalah administrasi penilaian. Nah, tiga hal ini harus menyatu padu dan sinkron antara satu dengan yang lainnya. Karena dari awal sampai akhir itu adalah pembelajaran. Maka sebisa mungkin administrasi poin tiga ini harus dimiliki oleh seorang guru yang baik. Baik, sobat guru hebat semuanya, yang kedelapan yaitu kreatif membuat media. Nah, kreatif membuat media ini adalah salah satu pilar yang menentukan guru itu kreatif atau tidak. Maka media pembelajaran adalah salah satu media untuk menjadikan pembelajaran lebih asik, lebih enjoy, dan lebih menyenangkan. Nah, langkah awalnya adalah starting, mulai. Kalau kita tidak tahu gimana, ya bertanya.
kita belajar kepada yang lain, boleh ke teman sejawat atau teman yang lain yang kira-kira memang mereka menguasai dalam bidang membuat media. Yang kedua itu getting, apa sih? Dapatkan pengetahuan itu tentang media. Bagaimana sih membuat media itu yang asik dan menyenangkan bagi peserta didik. Dan yang ketiga yaitu feeling. Apa sih feeling? Masukkan perasaan ke dalam media itu agar murid pun nanti bisa merasakan inti atau pesan yang akan dituju dari media yang kita buat. Kemudian yang keempat adalah interesting. Apa sih? Media itu harus membuat si peserta didik itu penasaran. Apa sih sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan, critical thinking yang membuat peserta didik terbuka pikirannya. Dan yang terakhir yang kelima adalah finishing. Apa sih finishing? Yaitu buatlah kemas media itu sebaik mungkin, sebagus mungkin, semenarik mungkin agar peserta didik merasa bahwa media ini adalah salah satu pembelajaran yang dia inginkan dan dia sukai. Dan yang kesembilan adalah profesional dalam mengajar. Menjadi seorang guru adalah sebuah kebanggaan. Karena guru adalah profesi yang sangat mulia. Profesi yang amal solehnya sangat banyak. Amal jarinya akan banyak. Karena ilmu yang bermanfaat ketika kita mati itu akan pahalanya akan terus mengalir. Maka ilmu itu harus dibagi. Ketika kita pintar, ketika kita punya bisa, bagilah kepada orang lain agar ilmu itu jadi manfaat bukan jadi laknat. Kemudian seorang guru, profesional seorang guru dalam mengajar itu adalah sebuah bentuk kerja nyata kita. Karena emang pekerjaan seorang guru adalah mengajar. Tapi semua orang bisa mengajar, tapi tidak semua orang bisa mendidik. Maka gunakanlah mengajar itu sebagai sarana pendidikan. Apa sih? Ada keteladanan. Ketika guru menyuruh kebaikan, tapi gurunya tidak baik, tidak akan jadi pendidikan. Hanya sekedar mengajar transfer ilmu saja. Dan yang terakhir adalah ketika profesional dalam mengajar, itu kan ada penilaian. Baik dari atasan, teman sejawat, orang tua maupun dari peserta didik. Maka dari itu diusahakan penilaian itu harus jadi baik karena emang kitanya melakukan yang terbaik, tapi jangan pernah mengaku bahwa kita adalah orang yang baik. Nah, sobat guru hebat semuanya, yang terakhir yang ke-10 yaitu gigih untuk meneliti. Searching, observasi, itu adalah salah satu tindakan karakter seorang guru yang hebat. Maka untuk meneliti ini dimulai dari niat. Innal a'malu binniyat. Segala sesuatu diawali dengan niatnya. Yang kedua adalah tekad. Niat tidak cukup, dia harus punya tekad. Yang ketiga itu dia punya minat. Apa sih yang ingin dia teliti? Yang keempat yaitu semangat. Nah, semangat ini ada semangat dari diri sendiri, internal, ada semangat eksternal. Dari siapa? Dari teman-teman dan lingkungan kita. Dan yang kelima yaitu tentang diktat. Apa sih diktat? Diktat itu apa yang kita teliti, kita catat. Lalu nanti kita publikasikan, lalu orang baca dan mereka ikut tergerak, maka yang terakhir kita akan jadi orang hebat. Kenapa? Hebat itu bukan pengakuan, tapi hebat itu adalah diakui. Jadi, yuk sebisa mungkin guru-guru hebat kita mulai meneliti dari hal yang paling kecil dari dalam diri kita sendiri, bahkan dari murid-murid kita bisa jadi bahan penelitian untuk kita bisa mengembangkan observasi kita. Wah, luar biasa sekali Guru Abi yang sudah memaparkan 10 kepemimpinan guru dari 1 sampai 10. Nah, semoga sobat guru semua yang sudah dipaparkan tadi oleh Guru Abi bermanfaat dan bisa menerapkan di masyarakat dan di peserta didik. Baiklah Guru Abi, kesulitan apa sih ketika guru akan menerapkan di sekolah? Baik, Guru Sri. Memang sih yang paling sulit dari sebuah pengetahuan adalah mengimplementasikannya. Biasanya kesulitan-kesulitan itu ada 4 faktor yang mempengaruhi problem atau kesulitan sendiri. Yang pertama yaitu adalah kagok. Betul ya? Betul. Apalagi sama teman sendiri kita suka kagok ya? Ah ya betul Guru, itu seperti itu. Tapi untungnya kita walaupun kita beda generasi ya, tapi kita nggak kagok. Karena apa? Kita saling memahami satu sama lain. Dan sudah terbiasa. Betul Guru. Betul. Nah, kagok itu yang harus kita hilangkan. Jadi kalau sama teman sendiri, kalau jangan ada kagok lah, nggak apa-apa. Tapi tetap kita harus sampaikan dengan cara yang baik dan elegan. Supaya apa? Satu, tidak merasa digurui. Baik. Yang keduanya merasa bahwa tidak direndahkan gitu.
gitu. Betul, Nah, Guru. yang kedua yaitu takut. Takut apa sih? Takut itu kadang takut dengan sendirinya tanpa ada alasan. Kamu kenapa sih nggak mau ngobrol sama dia? Ih, takut ah. Takut apa? Takut digigit? Takut jitak? Takut enggak. Justru takut itulah yang menjadi fobia buat diri kita, padahal yang kita pikirkan belum tentu terjadi. Mungkin juga ini Guru sungkan. Nah, Jadi ada itu. timbul rasa takut gitu Betul, kan. betul. Sungkan itulah yang bikin kita jadi takut. Ya, betul Guru. Nah, yang ketiga itu yaitu gengsi, Guru. Apa sih gengsi? Gengsi itu sebetulnya nggak baik juga buat seorang guru. Ngapain sih gengsi-gengsi? Kita semua sama kok, sama rata. Dicipta Allah dengan kadar yang sama. Kita punya otak, punya semuanya kita lengkap. Betul. Jadi kita udah sama rata aja, nggak perlu gengsi-gengsi. Nah, Dan kadang-kadang gini Guru, dari gengsi itu mereka itu kadang-kadang menutupi dengan dirinya sendiri, Betul, sehingga timbul iya. gengsi, betul nggak Guru? Nah, Benar. maka dari itu kita sering mengajarkan kepada mereka, hilangkanlah gengsi itu, betul nggak Guru? betul. Juga emang nggak baik buat kita sebagai seorang guru yang profesional. Dan yang keempat, Guru Sri, yaitu malu. Gede rasa malu itu buruk buat kita. Kenapa? Itu karakter malu itu harus bisa ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Makanya ada kata pepatah kan, malu bertanya, sesat di jalan. Kalau kata betul anak nggak? sekarang, malu bertanya, mak gue yang jawab. Betul ya. Gitu, Guru. Nah, malu ini emang sih ada baiknya. Ketika malu ditempatkan, contoh misalnya anak perempuan malu kalau membuka aurat, itu bagus malunya. Tapi kalau kita malu seorang guru ketika harus berbicara dan menyampaikan kebaikan kebenaran, itu nggak baik. Kita harus percaya diri bahwa kita bisa, kita mampu. Wah, luar biasa pemaparan tentang 10 kepemimpinan guru. Sebelum kita tutup, apa closing statement hari ini? Baik, Guru. Baik, Sobat Guru Hebat semuanya. Untuk closing statement hari ini, yang pertama adalah pemimpin hebat adalah pelayan prima. Artinya, dia bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk siapapun. Yang kedua, guru hebat adalah pembelajar sepanjang hayat. Jangan pernah berhenti belajar karena ilmu akan terus bertumbuh dan berkembang. Yang ketiga, guru pemimpin adalah yang kaya dengan karya yang bermakna. Yang keempat, penggerak hebat adalah yang mampu menggerakkan dalam sebuah gerakan sehingga tergerak dan mampu bergerak menjadi seorang penggerak. Dan yang kelima, orang yang bergerak akan maju. Yang tidak bergerak pasti akan mundur dan tertinggal. Maka di sini kita SGI Kota Bogor akan terus bergerak untuk menggerakkan yang lain, untuk maju bersama mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih Guru Abi. Sama-sama, Guru Sri. Baik, kita jargon dulu ya Guru Abi ya. Siap, siap. SGI, bangga jadi guru, guru pemimpin menggerakkan Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah.